Halo para pendengar setia, selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Halo para pendengar setia, selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur, tempat belajar bahasa Inggris menjadi petualangan yang tak terlupakan. Hari ini kita akan memulai kisah hidup luar biasa dari salah satu pemimpin terhebat dalam sejarah, Nelson Mandela. Ini bukan hanya sekedar cerita, ini adalah perjalanan tentang harapan, keberanian, dan keteguhan hati. Mendengarkan kisah ini akan membantumu meningkatkan kosakata, pelafalan, dan kemampuan mendengarkan bahasa Inggris. Lebih dari itu, ini akan menginspirasimu untuk bermimpi besar dan tidak pernah menyerah, seberat apapun hidup ini. Jadi, bersiaplah untuk kisah yang paling kuat dan paling memotivasi yang pernah kamu dengar. Mari kita mulai perjalanan Nelson Mandela, seorang pria yang mengubah dunia. Nelson Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di sebuah desa kecil yang tenang bernama Mvezo di Eastern Cape, Afrika Selatan. Nama kelahirannya adalah Rolihlahla Mandela, yang dalam bahasa Xhosa berarti menarik dahan pohon. Beberapa orang juga mengatakan itu berarti pembuat onar, nama yang kemudian mencerminkan keberaniannya dalam menantang ketidakadilan. Dia lahir di keluarga kerajaan Tembu, sebuah suku yang dikenal karena sejarah dan budayanya yang kaya. Ayahnya, Gadla Henry Mpakanyiswa, adalah seorang kepala suku yang dihormati dan penasihat Raja Tembu. Meskipun keluarga Mandela tidak kaya, mereka sangat dihormati di masyarakat. Ibunya, Nosekeni Fani, adalah seorang Kristen yang taat yang mengajarinya pentingnya kebaikan, kerendahan hati, dan iman. Masa kecil Mandela sederhana tetapi penuh dengan sukacita. Dia tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari lumpur dan jerami, dikelilingi oleh ladang terbuka dan perbukitan. Tidak ada listrik, tidak ada air mengalir, dan tidak ada kemewahan modern. Tetapi Mandela merasa bebas dan bahagia. Sebagai seorang anak laki-laki, dia suka berlari tanpa alas kaki di ladang, menggembalakan ternak, dan berenang di sungai. Dia bermain permainan tradisional Xhosa dengan teman-temannya dan mendengarkan para tetua bercerita di sekitar api unggun pada malam hari. Kisah-kisah ini seringkali tentang pejuang dan pemimpin pemberani menyulut semangat di hati Mandela muda. Suatu hari, ayahnya berkata kepadanya, "Seorang pemimpin sejati bukanlah seseorang yang menginginkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi seseorang yang melayani rakyatnya." Kata-kata ini tetap bersama Mandela sepanjang hidupnya. Ketika Mandela baru berusia 9 tahun, tragedi terjadi. Ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ini adalah kehilangan yang menghancurkan bagi anak laki-laki itu, tetapi juga menandai titik balik dalam hidupnya. Setelah kematian ayahnya, Ibu Mandela membawanya untuk tinggal bersama Kepala Jongintaba Dalindebo, seorang pemimpin kerajaan suku Tembu. Kepala Jongintaba menyambut Mandela ke rumahnya, seolah-olah dia adalah putranya sendiri. Untuk pertama kalinya, Mandela melihat kehidupan di luar desa kecilnya. Dia tinggal di istana kepala suku, di mana dia mengamati pertemuan dan belajar tentang kepemimpinan, tradisi, dan tanggung jawab. Mandela mulai bersekolah di sekolah metode setempat pada usia 7 tahun. Disinilah gurunya, Miss Mdingane, memberinya nama Nelson, seperti kebiasaan bagi anak-anak Afrika untuk diberi nama Inggris di sekolah. Meskipun Mandela tidak mengerti mengapa dia membutuhkan nama baru, dia menerimanya dan fokus pada studinya. Dia dengan cepat menjadi siswa yang rajin, ingin tahu tentang semua yang dia pelajari. Dia menyukai sastra Inggris, geografi, dan sejarah, terutama kisah-kisah pahlawan Afrika yang berjuang melawan pemerintahan kolonial. Mandela sering berkata, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia." Keyakinan ini mendorongnya untuk belajar lebih keras dan bermimpi lebih besar. Seiring bertambahnya usia Mandela, dia menjadi lebih sadar akan ketidaksetaraan di sekitarnya. Afrika Selatan diperintah oleh sistem apartheid yang memisahkan orang kulit hitam dan kulit putih di setiap bagian kehidupan.
Orang kulit hitam tidak diizinkan untuk memilih, memiliki tanah, atau tinggal di lingkungan yang sama dengan orang putih. Mandela bisa melihat ketidakadilan di mana-mana. Pada usia 16 tahun, Mandela berpartisipasi dalam upacara tradisional Xhosa di mana anak laki-laki menjadi pria. Selama upacara, para tetua berbicara tentang tanggung jawab seorang pria, tetapi mereka juga berbagi kesedihan mereka tentang keadaan rakyat mereka di bawah apartheid. Mandela merasakan kewajiban yang mendalam untuk berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Ketika Mandela berusia 19 tahun, Kepala Jonging Taba mengatur pernikahan untuknya. Tapi Mandela punya mimpi lain. Dia ingin melanjutkan pendidikannya dan membuat pilihannya sendiri. Jadi, dia membuat keputusan yang berani. Dia melarikan diri ke kota Johannesburg yang ramai. Di Johannesburg, Mandela melihat dunia yang sangat berbeda. Kota itu ramai tetapi penuh dengan tantangan. Orang kulit hitam bekerja keras dengan bayaran yang sangat kecil dan tinggal dalam kondisi yang buruk, sementara orang kulit putih menikmati semua kekayaan dan hak istimewa. Mandela bekerja sebagai penjaga malam di tambang emas sambil melanjutkan pendidikannya. Dia tinggal di sebuah kamar kecil yang penuh sesak dan sering kelaparan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa pendidikan akan membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Mandela akhirnya mendaftar di Universitas Witwatersrand, di mana dia belajar hukum. Dia adalah salah satu dari sedikit siswa kulit hitam di universitas dan menghadapi diskriminasi, tetapi ini hanya membuatnya lebih kuat. Selama waktu ini, Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika, ANC, sebuah organisasi politik yang berjuang untuk hak-hak orang Afrika Selatan kulit hitam. Dia menghadiri pertemuan rahasia, di mana dia mendengarkan pidato-pidato yang bersemangat dan berbagi ide-idenya untuk Afrika Selatan yang lebih adil. Mandela memimpikan Afrika Selatan, di mana semua orang, tanpa memandang ras mereka, dapat hidup bersama dalam damai dan kesetaraan. Dia ingin menciptakan negara di mana anak-anak dapat bermain bersama tanpa rasa takut, di mana keluarga dapat membangun masa depan mereka, dan di mana keadilan akan menang. Mimpi ini menjadi kekuatan pendorong hidupnya. Tetapi jalan di depan dipenuhi dengan tantangan, pengorbanan, dan rasa sakit. Ketika Mandela tiba di Johannesburg, dia hanyalah seorang pemuda yang penuh dengan mimpi. Kota itu hidup dengan energi, tetapi juga penuh dengan tantangan. Orang kulit hitam diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dan dipaksa untuk tinggal di lingkungan miskin yang disebut township. Mandela menyewa sebuah kamar kecil di Alexandra, salah satu township termiskin, dan bekerja sebagai juru tulis di sebuah firma hukum. Pekerjaan itu menuntut, tetapi memberinya kesempatan untuk belajar tentang sistem hukum dan bagaimana sistem itu digunakan untuk menindas orang Afrika Selatan kulit hitam. Dia menghabiskan malamnya untuk belajar dengan cahaya lilin, bertekad untuk menyelesaikan gelar hukumnya. Rasa lapar Mandela akan pengetahuan tak terhentikan. Dia sering berkata, "Saya telah berjalan di jalan panjang menuju kebebasan itu. Saya telah berusaha untuk tidak goyah. Saya telah membuat kesalahan di sepanjang jalan. Tetapi saya telah menemukan rahasia bahwa setelah mendaki gunung yang hebat, orang hanya menemukan bahwa ada lebih banyak gunung untuk didaki." ANC telah ada selama bertahun-tahun, tetapi Mandela dan sekelompok aktivis muda percaya bahwa ANC membutuhkan pendekatan baru. Mereka membentuk Liga Pemuda ANC yang berfokus pada memobilisasi kaum muda untuk berjuang melawan apartheid. Pidato-pidato Mandela sangat kuat dan bersemangat. Dia berbicara tentang keadilan, kesetaraan, dan perlunya tindakan. Orang-orang mengagumi keberanian dan visinya. Salah satu kalimatnya yang paling terkenal adalah, "Itu selalu tampak mustahil sampai selesai." Saat bekerja dengan ANC, Mandela bertemu dengan seorang wanita cantik dan cerdas bernama Evelyn Ntoko Maswe. Evelyn adalah seorang perawat dan dia berbagi mimpi Mandela tentang Afrika Selatan yang lebih baik. Mereka menikah pada tahun 1944 dan memulai sebuah keluarga.
Mandela adalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih, tetapi komitmennya pada perjuangan sering membuatnya jauh dari rumah. Kehidupan pribadi Mandela tidak mudah. Dia harus menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dengan perannya sebagai seorang pemimpin. Dia pernah berkata, tidak ada gairah yang dapat ditemukan dalam menerima kehidupan yang kurang dari yang mampu kamu jalani. Pada tahun 1948, pemerintah Afrika Selatan memperkenalkan undang-undang apartheid baru, membuat hidup semakin sulit bagi orang kulit hitam. Undang-undang ini menentukan di mana orang kulit hitam dapat tinggal, bekerja, dan bahkan dengan siapa mereka dapat menikah. Mandela dan rekan-rekannya di ANC tahu bahwa mereka harus bertindak. Mandela membantu mengorganisasi protes damai, pemogokan, dan pawai. Dia percaya pada perlawanan tanpa kekerasan yang terinspirasi oleh ajaran Mahatma Gandhi. Ribuan orang bergabung dengan gerakan itu, mempertaruhkan pekerjaan, rumah, dan bahkan nyawa mereka. Tetapi pemerintah menanggapi dengan kekerasan. Para pengunjuk rasa dipukuli, ditangkap, dan kadang-kadang dibunuh. Mandela sendiri ditangkap berkali-kali, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia berkata, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi menginspirasi orang lain untuk bergerak melampauinya. Meskipun menghadapi tantangan, Mandela mencapai salah satu mimpinya yang terbesar. Dia menjadi seorang pengacara. Pada tahun 1952, dia dan temannya Oliver Tambo membuka firma hukum kulit hitam pertama di Afrika Selatan, Mandela and Tambo Attorneys. Firma itu menyediakan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah kepada orang Afrika Selatan kulit hitam yang menjadi korban apartheid. Mandela menghabiskan hari-harinya di ruang sidang membela orang-orang yang telah diperlakukan tidak adil. Pada malam hari, dia bekerja dengan ANC untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam perjuangan mereka untuk kebebasan. Pada tahun 1960, sebuah peristiwa tragis mengubah jalan hidup Mandela. Selama protes damai di kota Sharpeville, polisi menambaki kerumunan, menewaskan 69 orang dan melukai ratusan lainnya. Pembantaian ini mengejutkan dunia dan membuat Mandela menyadari bahwa protes damai saja mungkin tidak cukup. Pemerintah melarang ANC, memaksa Mandela dan pemimpin lainnya untuk bergerak di bawah tanah. Mereka membentuk kelompok bersenjata rahasia bernama Umkhonto we Sizwe, yang berarti tombak bangsa. Mandela mengatakan tujuan mereka bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk menyabotase struktur pemerintah yang menjunjung tinggi apartheid. Nelson Mandela menjadi buronan. Dia melakukan perjalanan ke seluruh Afrika Selatan dengan menyamar, mengorganisasi protes, dan merekrut orang untuk perjuangan itu. Dia juga melakukan perjalanan ke negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan melawan apartheid. Selama waktu ini, Mandela dikenal sebagai Black Pimpernel karena dia sangat pandai menghindari penangkapan. Tetapi hidupnya penuh dengan bahaya. Dia tidak bisa melihat keluarganya dan dia tahu bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhirnya sebagai orang bebas. Pada tahun 1962, Mandela ditangkap dan didakwa dengan sabotase, pengkhianatan, dan berusaha menggulingkan pemerintah. Dia menggunakan persidangannya sebagai platform untuk berbicara menentang apartheid. Dalam pidatonya yang terkenal, dia berkata, "Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya telah menghargai cita-cita masyarakat demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan dengan kesempatan yang sama. Ini adalah cita-cita yang saya harap untuk hidup dan untuk mencapainya. Tetapi jika perlu, itu adalah cita-cita yang saya siap mati untuknya." Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikirim ke Pulau Robben, sebuah penjara yang suram di lepas pantai Cape Town. Kehidupan di penjara sangat keras. Mandela dipaksa untuk melakukan kerja paksa di tambang batu kapur. Dia tinggal di sel kecil tanpa tempat tidur dan hanya tikar tipis di lantai. Para penjaga kejam dan Mandela hanya diizinkan satu pengunjung dan satu surat setiap 6 bulan.
Tetapi Mandela menolak untuk dihancurkan. Dia menggunakan waktunya di penjara untuk belajar, merenung, dan merencanakan. Dia bahkan belajar bahasa Afrikaans untuk lebih memahami musuh-musuhnya. Dia juga mengajari para tahanan yang lebih muda tentang kepemimpinan dan pentingnya tetap berharap. Mandela berkata, "Saya pada dasarnya seorang yang optimis. Apakah itu berasal dari alam atau didikan, saya tidak bisa mengatakan. Bagian dari menjadi optimis adalah menjaga kepala seseorang mengarah ke matahari, kaki seseorang bergerak maju." Seiring berjalannya waktu, Mandela menjadi simbol harapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Protes terhadap apartheid tumbuh semakin kuat, baik di dalam maupun di luar Afrika Selatan. Para pemimpin dan organisasi dunia menyerukan pembebasan Mandela, tetapi pemerintah Afrika Selatan menolak. Ketika Mandela dipenjara, banyak yang mengira perjuangannya telah berakhir. Tetapi kenyataannya adalah pemenjaraannya menjadi percikan yang menyulut gerakan global. Mandela menghabiskan 27 tahun yang panjang di penjara, sebagian besar di Pulau Robben. Setiap hari adalah ujian kesabaran dan kemauannya. Para penjaga mencoba mempermalukannya, tetapi Mandela tetap bermartabat. Pekerjaannya melelahkan, tetapi dia menjaga semangatnya tetap kuat. Dia pernah berkata, "Saya menyadari bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemenangan atasnya." Orang pemberani bukanlah dia yang tidak merasa takut, tetapi dia yang menaklukkan rasa takut itu. Selama tahun-tahun itu, Mandela menjadi lebih dari sekedar tahanan. Dia menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Di seluruh dunia, orang-orang meneriakan, "Bebaskan Nelson Mandela." Namanya dibisikkan di sekolah-sekolah, dinyanyikan dalam protes, dan dibawa di spanduk. Sementara Mandela berada di penjara, Afrika Selatan menjadi bangsa yang terkepung. Pemerintah apartheid menghadapi peningkatan protes, pemogokan, dan sanksi internasional. Negara-negara menolak untuk berdagang dengan Afrika Selatan. Musisi terkenal seperti Stevie Wonder dan Bob Marley mendedikasikan lagu untuk Mandela. Bahkan di penjara, kepemimpinan Mandela terasa. Dia diam-diam berkomunikasi dengan pemimpin ANC lainnya dan bahkan memulai negosiasi dengan pemerintah apartheid. Mandela memahami sesuatu yang penting. Untuk benar-benar menang, Afrika Selatan membutuhkan perdamaian, bukan balas dendam. Pada tanggal 11 Februari 1990, dunia menyaksikan Nelson Mandela keluar dari penjara. Dia berusia 71 tahun, rambutnya beruban tetapi semangatnya tidak patah. Kata-kata pertamanya adalah, "Saya berdiri di sini di hadapan Anda bukan sebagai nabi, tetapi sebagai pelayan yang rendah hati dari Anda, rakyat. Hari ini, waktunya untuk penyembuhan luka telah tiba. Waktunya untuk membangun ada pada kita." Jalan-jalan meledak dalam perayaan. Orang-orang menari, menangis, dan bersorak. Pembebasan Mandela bukan hanya kebebasannya, itu adalah langkah pertama menuju Afrika Selatan yang bebas. Setelah dibebaskan, Mandela menghadapi pertanyaan sulit. Bagaimana Afrika Selatan bisa sembuh setelah begitu banyak rasa sakit? Banyak orang menginginkan balas dendam, tetapi Mandela mengkhotbahkan pengampunan. Dia bertemu dengan orang-orang yang telah menindasnya dan bekerja dengan mereka untuk membangun bangsa baru. Dia berkata, kebencian itu seperti minum racun dan kemudian berharap itu akan membunuh musuh-musuhmu. Mandela menjadi pemimpin ANC dan mulai bekerja menuju pemilihan demokrasi pertama Afrika Selatan. Tujuannya sederhana tetapi kuat. Afrika Selatan di mana semua orang, kulit hitam, kulit putih, India, berwarna, memiliki hak yang sama. Pada tahun 1994, sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya, semua orang Afrika Selatan tanpa memandang ras dapat memilih. Orang-orang berdiri dalam antrian panjang, beberapa selama berjam-jam untuk memberikan suara mereka.
Pada tanggal 27 April 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Pelantikannya adalah momen harapan murni. Para pemimpin dari seluruh dunia hadir. Mandela mengatakan dalam pidatonya, tidak pernah, dan tidak pernah lagi tanah yang indah ini akan mengalami penindasan satu sama lain. Afrika Selatan memiliki awal yang baru dan Mandela berada di jantungnya. Sebagai presiden, Mandela berfokus pada mempersatukan negara. Salah satu tindakannya yang paling terkenal adalah mendukung tim rugby Afrika Selatan, Springboks, selama Piala Dunia Rugby 1995. Rugby secara tradisional dipandang sebagai olahraga pria kulit putih, tetapi Mandela mengenakan jersey Springbok dan berdiri di samping tim, menunjukkan bahwa persatuan itu mungkin. Tindakan rekonsiliasi ini diabadikan dalam film Invictus. Judulnya berasal dari puisi yang dicintai Mandela yang diakhiri dengan kalimat, "Akulah penguasa takdirku, akulah kapten jiwaku." Setelah menjabat satu periode sebagai presiden, Mandela mengundurkan diri pada tahun 1999, membuktikan bahwa pemimpin sejati tahu kapan harus melepaskan kekuasaan. Dia menghabiskan tahun-tahun berikutnya untuk mengadvokasi perdamaian, pendidikan, dan perjuangan melawan kemiskinan dan HIV/AIDS. Mandela melakukan perjalanan keliling dunia, bertemu para pemimpin, menginspirasi kaum muda, dan mengingatkan semua orang tentang kekuatan pengampunan dan keteguhan hati. Pada tanggal 5 Desember 2013, Nelson Mandela meninggal dunia pada usia 95 tahun. Dunia berduka atas kehilangan seorang raksasa. Jutaan orang menghadiri peringatannya, termasuk presiden, selebriti, dan warga negara biasa yang hidupnya telah dia sentuh. Warisan Mandela tidak hanya di Afrika Selatan, tetapi di setiap penjuru dunia. Dia mengajari kita bahwa tidak peduli seberapa gelap jalan itu, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, harapan dan ketekunan dapat mengubah dunia. Kehidupan Nelson Mandela adalah bukti bahwa kebesaran bukanlah sesuatu yang Anda dilahirkan dengannya. Itu adalah sesuatu yang Anda capai melalui kerja keras, pengorbanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada impian Anda. Kisahnya mengingatkan kita, jangan pernah menyerah, bahkan di saat-saat tersulit. Pengampunan lebih kuat dari kebencian. Satu orang dapat membuat perbedaan. Kehidupan Nelson Mandela adalah bukti kekuatan tekad, kesabaran, dan pengampunan. Dia menghabiskan 27 tahun di penjara untuk tujuan yang dia yakini. Dan ketika dia dibebaskan, dia bisa saja memilih balas dendam atau kemarahan. Tetapi sebaliknya, dia memilih perdamaian. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan di saat-saat tergelap, kita masih dapat memilih cahaya harapan dan cinta. Perjalanan Mandela tidak mudah. Ada banyak saat ketika dia bisa menyerah, banyak saat ketika hidup tampak mustahil. Tetapi dia terus bergerak maju. Dia tahu bahwa perubahan tidak mudah, tetapi dia percaya bahwa langkah-langkah kecil dapat membuat perbedaan besar. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak harus sempurna, tetapi kita tidak boleh berhenti berusaha. Dalam setiap tantangan yang dia hadapi, apakah itu di jalan-jalan Afrika Selatan atau di sel-sel dingin penjara, Mandela selalu ingat mimpinya tentang dunia yang bebas, setara, dan damai. Dan meskipun perjuangannya panjang, itu bukan hanya tentang dia. Dia berjuang untuk masa depan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan untuk generasi mendatang. Mandela berkata, "Saya tidak pernah kalah, saya menang atau belajar." Ini menunjukkan kepada kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari jalan. Setiap kali kita jatuh, kita bisa bangkit kembali. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menjadi lebih kuat. Tidak peduli berapa kali hidup menjatuhkan kita selalu dapat berdiri dan terus berjalan. Hidupnya mengajari kita bahwa tidak peduli dari mana kita berasal atau apa yang kita hadapi, kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kita bisa menjadi pemimpin, bahkan dalam cara terkecil. Tidak masalah jika kita tidak terkenal atau kuat seperti Nelson Mandela. Setiap kata baik, setiap tindakan kebaikan,
Setiap saat kita membela apa yang benar, hal-hal ini penting. Kisah Mandela adalah kisah untuk semua orang. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa sulit hidup, kita memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju. Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan apapun. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Jadi, ingat Nelson Mandela ketika Anda merasa ingin menyerah. Pikirkan tentang kesulitan yang dia hadapi, perjuangan yang dia alami, tetapi yang paling penting, pikirkan tentang bagaimana dia terus berjalan. Dia tidak membiarkan apapun menghentikannya. Dan Anda juga tidak seharusnya. Impian Anda layak untuk diperjuangkan, dan Anda memiliki segalanya di dalam diri Anda untuk mencapainya. Perjalanan Mandela bukan hanya tentang mengubah Afrika Selatan, itu tentang mengubah dunia. Dan dia melakukannya. Dia menginspirasi jutaan orang, dan pesannya akan terus menginspirasi generasi yang akan datang. Jadi, ambillah kisahnya ke dalam hati. Jangan pernah lupa bahwa dengan harapan, cinta, dan keteguhan hati, Anda dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dalam kata-kata Mandela, kemuliaan terbesar dalam hidup terletak bukan pada tidak pernah jatuh, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh. Disinilah kita mengakhiri kisah Nelson Mandela, tetapi warisannya terus hidup dalam diri kita semua. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun, tidak peduli seberapa mustahil tampaknya. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini. Jika Anda merasa terinspirasi, bagikan kisah Mandela dengan orang lain. Bersama-sama, kita dapat meneruskan pesannya tentang harapan, persatuan, dan kebebasan. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan saluran dongeng pengantar tidur kami untuk kisah-kisah yang lebih dahsyat seperti ini.